Halo semuanya, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang peran dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia di era industri keempat dan abad 21, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja poin-poin yang akan dibahas oleh kelompok kami. Jadi, yang pertama adalah pengertian dari bahasa. Lalu, yang kedua adalah fungsi bahasa secara umum, yaitu yang pertama sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Dan yang terakhir adalah peran dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia di era industri keempat dan abad 21. Yaitu yang pertama sebagai pengembang budaya nasional, yang kedua sebagai jati diri bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai alat komunikasi, dan yang keempat sebagai lambang identitas nasional. Nah, itulah poin-poin yang akan dibahas oleh kelompok kami. Untuk penjelasan selanjutnya, tonton video ini sampai habis. Pengertian bahasa. Pengertian bahasa menurut beberapa ahli, yaitu menurut Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka, yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia, dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup. Menurut Sudaryono, bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Sedangkan menurut Saussure, bahasa adalah objek dari semiologi. Kemudian, menurut M.C. Cauchy, bahasa adalah praktik yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Kemudian, menurut William Haviland, bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan menurut aturan tertentu, menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Fungsi bahasa secara umum, yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa, di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap-tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Peran dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia di era industri 4 dan abad 21. Yang pertama, bahasa sebagai pengembang budaya nasional. Bahasa adalah sarana penting terlebih di abad 21 dan industri 4 karena dengan bahasa manusia dapat melaksanakan kehidupan sosialnya. Ketika bahasa digunakan dalam konteks komunikasi, bahasa berperan sebagai pengembang budaya dalam cara yang kompleks dan beragam.
Dalam hal pembentukan karakter bangsa, bahasa Indonesia dianggap sebagai kebudayaan nasional karena menggambarkan kepribadian bangsa. Bahkan Indonesia berasal dari salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pada industri 4 dan abad 21 ini ditandai dengan meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antar bangsa, terutama dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu salah satunya adalah bahasa Inggris. Sehubungan dengan hal tersebut, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia perlu dikukuhkan karena bahasa merupakan jati diri bangsa. Hal tersebut sesuai dengan buku kumpulan putusan Kongres Bahasa Indonesia 1-9 tahun 1938 sampai 2008, bahwa bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Tahun 2011, halaman 85. Hal tersebut menunjukkan bahwa era globalisasi menuntut pentingnya peran bahasa asing dan perlunya pemantapan peran bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terlebih pada abad 21 dan industri keempat, di mana dengan menggunakan bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, gagasan, dan pengalamannya. Kemampuan berbahasa sangat penting dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan komunikasi. Pada dasarnya, tujuan pengajaran bahasa Indonesia bukan hanya penguasaan teori saja, tetapi paling penting adalah keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam semua aspek komunikasi. Selanjutnya, bahasa sebagai lambang identitas nasional. Bahasa adalah faktor penting dalam suatu negara, yaitu sebagai identitas suatu bangsa dan pemersatu bangsa. Seperti halnya bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa pemersatu bangsa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa dan budaya di Indonesia yang sangat heterogen. Dengan berjalannya waktu, bahasa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yaitu: yang pertama, pengaruh bahasa asing. Dampak globalisasi memang memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, tetapi tidak sedikit pula memberikan dampak yang dapat mengacaukan Indonesia di berbagai aspek. Misalnya pada aspek bahasa, hampir sebagian para siswa, mahasiswa, dan bahkan tak sedikit orang dewasa yang telah terpengaruh oleh bahasa asing. Yang kedua, bahasa gaul, sebuah fenomena yang saat ini sedang melanda para remaja di Indonesia. Mereka menggunakan kata-kata yang tidak hanya diketahui oleh kelompok mereka yang mereka sebut bahasa gaul. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa merupakan sistem bunyi yang digunakan sebagai sarana komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Adapun peran dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia di era industri keempat dan abad 21, yaitu bahasa sebagai pengembang budaya nasional, bahasa sebagai jati diri bangsa Indonesia, bahasa sebagai alat komunikasi, dan bahasa sebagai lambang identitas nasional. Nah, itu tadi kesimpulan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to. Jangan macam orang dibully lah kau ni. Biasa deh kau ni. Kesini, tengah. Baiklah. Kau ni natural. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dan urutan ketutupan jari aku. Menggunakan kata-kata yang tidak hanya diketahui oleh kelompok mereka yang mereka sebut bahasa gaul. Bahasa gaul. Dah, diam. Diam. Kertas tuh yang digunakan amat buat. Hai, selamat kan? Nah, berikutlah kesimpulan dari kelompok. Hah? Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Itulah kesimpulan materi. Oke. Itulah kesimpulan dari materi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah, angin tuh gini. Biasa. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.